Amil zakat itu adalah kepanjangan tangan dari pemerintah. Jadi itu adalah yang membagikan zakat adalah pemerintah atau negara. Karena mereka ke bawahnya adalah amil zakat ini harus dikukuhkan oleh pemerintah. Tidak akan dianggap sebagai amil kalau ada orang membuat perkumpulan lalu membagi zakat. Karena ini yang kita berandai-andainya dulu, gambarannya adalah pemerintah memang betul menegakkan syariat di sini. Di saat membagi zakat pun memang betul efisien gimana. Tidak terlalu gemuk pegawainya, amilnya. Ini kan harus dipertimbangkan. Kalau tidak diatur oleh pemerintah, nanti semuanya jadi amil. Duitnya cuma segini, amilnya lebih banyak. Habislah oleh amil zakat nanti. Maka ini harus dari tugas pemerintah. Pemerintah yang menurunkan tugas. Dan pegawainya pun sudah dibatasi ini semuanya. Dibatasi. Supaya tidak dibuka selebar-lebarnya. Maka kalau tidak ada ketegasan tugas kepanjangan dari pemerintah, mana tidak akan dianggap sebagai seorang amil. Satu. Kemudian bagi amil sendiri, kalau betul itu amil, itu pun kalau boleh, amil itu boleh mendapatkan zakat. Biarpun dia kaya. Akan tapi zakat yang bisa diterima amil itu adalah sebatas kalau seandainya dia bekerja dapat gaji berapa sih? Jadi kayak ujratul mithli. Kalau dia misalnya kalau bekerja sehari ukuran dia itu dapat gaji 50.000, dia bisa ambilkan dari zakat berapa? 50.000, bukan seenaknya sendiri tentang ambil nanti bagi-bagi ya. Nanti 50 juta, itu kacau nanti pinaturan. Jadi tidak boleh lebih daripada ujratul mithli. Jadi kalau seandainya waktu dia jadi amil, dia boleh mengambil duit zakat. Memang betul. Benar, wal amilina 'alaiha itu adalah orang yang mengerjakan, yang membagi-bagi dan mengambil zakat. Itu bisa mengambil dari duit zakat. Tapi berapa yang boleh saya ambil karena saya ambil? Tenaga saya itu sehari dibayar berapa sih? Ya itulah yang saya ambil. Bukan seenaknya sendiri diatur saya direktur amil Musholla Al-Umar. Direkturnya dapat 5 juta. Ente sekretaris 3 juta. Yang lain 1 juta. Kerjanya sehari. Akhirnya habislah untuk ambil. Tetangganya dapat 2 on. Hati-hati ini. Jangan seenaknya Anda ngurus. Nah, yang ada adalah mereka wakil daripada orang yang berzakat fitrah. Mereka wakil. Kita mengangkat dia wakil untuk tauzik, untuk bagi-bagi. Itu saja. Jangan seenaknya langsung dianggap amil. Baik, itu saja yang perlu kami. Kemudian tadi, nah, jika ada seorang ibu yang sepuh di bawah naungan seorang anak, maka enggak boleh menerima zakat. Karena apa? Zakat tidak boleh diberikan kepada orang yang di bawah naungannya. Siapapun dia. Di bawah naungannya. Ala nafaqatihi. Nafkahnya nanggung dia. Enggak boleh, enggak sah. Zakat fitrah atau zakat mal. Kecuali orang tersebut tiba di bawah naungannya. Baru boleh dia menerima zakat. Ibundanya di bawah naungannya. Bagaimana dikasih zakat? Tanggungan dia. Berarti dia akan memberikan pada dirinya sendiri. Kalau pangguan dia bagian daripada dia, maka enggak boleh diberikan pada seorang ibu yang dia di bawah tanggungan.